Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama izin memperkenalkan diri. Saya Dava Muzafar Fahrudin dengan NIM belakang 038 ingin mempresentasikan eh, aplikasi yang sudah kami buat yaitu kelompok B4 yaitu aplikasi inventaris. Langsung saja saat pertama kali login di sini akan ditampilkan untuk login terlebih dahulu. Jika belum mempunyai akun maka kita dapat sign up terlebih dahulu. Kita masukkan nama misal email kan password. Setelah berhasil akan masuk ke dalam aplikasinya sebagai berikut. Langsung saja di sini dapat dilihat terdapat nama dari user yang tadi diinputkan. Di sini pertama-tama akan ditampilkan sebuah dashboard di mana dashboard di sini akan menampilkan produk summary di mana produk summary ini menampilkan total kategori yang ada, total produk masuk dan total produk keluar. Di sini juga menampilkan top 10 produk. Nah, karena produknya belum saya masukkan atau maka eh, top 10 produknya masih kosong. Selanjutnya pada ada terdapat low quantity stock. Nah, low quantity stock ini akan menampilkan jumlah barang yang low jumlahnya gitu. Karena belum ada maka masih kosong. Langsung saja ke inventory. Nah, di sini di inventory terdapat menampilkan seluruh produk. Misalkan produk di sini ditampilkan terdapat produk name, quantity, usable sama unusable, magnitude-nya apa, kategorinya apa, dan last update. Sebenarnya produk in di sini juga sama, kurang lebih menampilkan produk apa saja yang masuk dan produk out juga menampilkan produk yang keluar. Selanjutnya pada halaman report di sini akan menampilkan overview produk berapa banyak produk yang masuk, berapa banyak viable produk dan berapa banyak non viable produk. Di sini juga ditampilkan visualisasi data dari eligible produk dan defective produk. Sama seperti ini kurang lebih. Langsung saja kita ke pembahasan source code. Di sini teknologi yang kami gunakan itu terdapat tiga. Yang pertama itu React JavaScript dengan untuk front end-nya dan terdapat Laravel untuk back end-nya dan kami menggunakan Postgres untuk database-nya. Langsung saja kami menggunakan React.js di mana React.js ini menggunakan paradigma functional programming. Functional programming itu berfokus kepada bagaimana kita memanggil suatu fungsi-fungsi yang sudah dibuat untuk menjalankan hal tertentu. Langsung saja pada contohnya, misal di sini terdapat function navbar, di mana navbar ini akan dikembalikan dalam bentuk elemen HTML. Nah, kami memilih paradigma, kami memilih React.js ini karena bersifat modular. Karena bentuknya fungsi-fungsi, jadi kita tinggal memanggil fungsi apa saja yang diperlukan sekiranya kita memerlukannya di halaman lain. Selanjutnya kepada teknologi yang kedua gitu ada Laravel, di mana Laravel ini menerapkan prinsip pemrograman OOP atau Object Oriented. Eh, Kami memilih Laravel karena OOP itu sifatnya modular dan di OOP ini terdapat eh,
sifat inheritance, yaitu untuk kemampuan sebuah kelas untuk mewariskannya ke kelas anaknya. Misal di sini saya memiliki kelas controller dan kontrol ini diwariskan ke ke kelas item controller. Nah, di mana contoh inheritance-nya itu adalah ini, yaitu kemampuan kelas untuk memvalidasi data. Kami memilih OP untuk menangani entitas-entitas yang berhubungan seperti halnya user, ke lalu ada barang dan juga log atau history. Dengan memilih OP, kita dapat menangani entitas-entitas tersebut agar menjadi lebih mudah. Selanjutnya, eh, kita memilih Postgres sebagai database manajemen kita, di mana Postgres ini menerapkan declarative programming, yaitu declarative programming itu lebih berfokus kepada apa tujuan yang ingin dicapai dibanding bagaimana hal tersebut itu bekerja. Langsung saja kepada contoh di sini pada controller misal. Di sini terdapat fungsi top 10 product, di mana top 10 product ini akan menampilkan top 10 product. Nah, di sini dapat dilihat top 10 product ini mengambil total item yang dimana statusnya 2 dan dikelompokkan berdasarkan item ID dan di sorting istilahnya berdasarkan total item. Nah, dan data yang diambil hanya 10. Nah, di sini kan terdapat sorting nih. Dari alih-alih membuat algoritma sorting, di sini kita memakai shortcode yang pendek untuk mengambil atau menyorting data yang ingin kita tampilkan. Selanjutnya ke penerapan tipe data dan keamanan tipe. Di sini pada Laravel dan Postgres kami membuat sebuah entitas misal user, di mana user ini memiliki variabel nama yang bertipe data string, email bertipe data string, image bertipe data string, dan lain-lain. Di sini juga terdapat sebuah validasi data untuk memastikan input dari user itu sesuai dari tipe data yang ada dari database. Contohnya itu ada pada controller ini. Nah, terdapat validasi data di mana namanya itu harus string dan emailnya juga harus string dan password juga harus string dengan minimal 8. Selanjutnya kepada prinsip enkapsulasi. Contohnya di sini ada terdapat pada user model, misal di sini saat login eh, nantinya user itu akan diberikan sebuah token JWT, di mana token ini bersifat penting, jadi tidak dapat diakses sembarangan. Oleh karenanya, di sini terdapat sebuah function untuk mendapatkan token itu tadi. Selanjutnya masuk ke prinsip modularitas. Modularitas di sini karena tadi kita menggunakan React.js, di mana React.js itu menerapkan paradigma functional programming. Di sini kita contoh terdapat sebuah function yang berisi menampilkan chart. Di sini saya menampilkan chart data ini di dashboard page. Nah, dan yang dapat dilihat tadi di dashboard page terdapat data ini dan di report ini juga terdapat. Nah, di sini kita cukup memanggil chart yang sama pada report
Nah, dapat dilihat bahwa data yang dipanggil itu sama. Selanjutnya, pada prinsip konsistensi dan readability. Di sini kami pada nama function itu menggunakan Pascal case, sedangkan pada penamaan variabel ini kami menggunakan camel case. Serta pada program kami ini diberikan sebuah komentar-komentar untuk membantu memahami programmer lain atau siapapun yang ingin melihat memahami apa fungsi dari kode tersebut. Misal di sini terdapat if, di sini dikasih komentar di mana ini bertujuan untuk menangani gambar jika ada dan sebagainya. Selanjutnya pada prinsip abstraksi di sini eh, abstraksi terdapat pada Laravel. Contohnya di sini terdapat fungsi-fungsi bawaan dari Laravel di mana sebenarnya kita tidak tahu apa detail bagaimana implementasi dari fungsi-fungsi tersebut. Kita hanya mengetahui fungsi tersebut itu menghasilkan apa dan membutuhkan input apa, misal. Eh, Selanjutnya eh, masuk ke prinsip error handling. Di sini error handling contohnya ada di Laravel dengan contoh, misal di sini ketika kita ingin login itu terdapat blok try catch di mana jika berhasil maka akan diberikan token, jika gagal maka alih-alih aplikasi kita langsung crash, di sini akan diberikan respon error. Jadi eh, dengan error handling ini membuat program yang kami buat itu lebih reliable eh, daripada langsung error. Misal ketika terdapat error, maka akan menampilkan errornya itu apa gitu. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.